Kadang ada momen kecil dalam sejarah yang kelihatannya sederhana banget, tapi justru disitulah cahaya kebenaran paling terang bersinar. Salah satunya, kisah tentang wafatnya Ibrahim, putra Nabi Muhammad SAW dari Maria Al-Qibtiyah. Coba bayangin, Nabi sendiri yang menggendong jasad mungil Ibrahim. Dia menangis. Bukan tangisan seorang pemimpin besar yang hatinya tengah patah, tapi air mata seorang ayah yang dadanya sesak dengan rahmah yang membuncah. Dan hari itu kebetulan terjadi gerhana matahari. Orang-orang ada yang langsung mengait-ngaitkannya. Ya, matahari meredup karena putra Muhammad meninggal. Ada yang bilang begitu. Ya. Buat sebagian orang kala itu, apalagi yang baru masuk Islam, fenomena alam pasti ada hubungannya dengan peristiwa besar di bumi. Nah, disinilah letak keagungan Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau orang yang haus pengaruh, gampang banget buat diam atau bahkan mengiyakan kepercayaan tersebut. Bayangin, tinggal bilang iya aja, langsung mungkin banyak orang yang yakin pada klaim kenabiannya. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak begitu. Beliau malah berdiri di hadapan orang banyak dan beliau bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidaklah mengalami gerhana gara-gara kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jawaban ini sederhana tapi kuat, jelas banget keluar dari hati yang bersih, yang nggak kenal dusta. Dan justru kalimat inilah yang bikin orang sadar. Kata-kata kayak gini mustahil keluar dari mulut seorang pendusta. Kalau kita lihat, kejujuran ini bukan cuman momen sesaat. Sejak muda, Nabi Muhammad SAW sudah digelari Al-Amin, yang terpercaya. Gelar ini bukan datang dari para pengikut fanatik, tapi dari seluruh masyarakat, termasuk orang-orang yang nantinya jadi musuh beliau. Nggak ada satupun catatan yang bilang Nabi SAW pernah bohong. Baik soal hal besar maupun remeh. Bandingin sama orang yang ngaku-ngaku jadi nabi palsu. Biasanya mereka justru memelintir tanda-tanda alam biar kelihatan semakin sakti. Tapi Nabi SAW enggak. Beliau malah luruskan pemahaman orang supaya enggak terjebak mitos ya atau hal-hal yang sifatnya klinik takhayul. Beliau mengarahkan hati manusia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya. Kejujuran beliau bukan sekedar akhlak mulia, tapi juga tanda kenabian. Karena enggak mungkin ada seorang pendusta yang bisa konsisten jujur sepanjang hidupnya. Enggak mungkin. Dalam suka maupun duka, dalam keadaan lapang maupun sempit, cepat atau lambat, kebohongan pasti terbongkar. Tapi Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayatnya, kejujuran itu nggak pernah luntur dari beliau. Peristiwa kecil wafatnya Ibrahim dan gerhana matahari ini justru jadi cermin jelas bahwa Nabi SAW tidak sedang membangun mitos, tidak sedang bikin kultus, tidak sedang menipu manusia. Beliau hanya menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Emile Durkheim, seorang orientalis asal Perancis, dia sampai bilang ketika mengomentari peristiwa wafatnya Ibrahim ini, kalimat Nabi hari itu, kata dia, ya, nggak mungkin diucapkan oleh seorang pendusta. Itu hanya bisa lahir dari hati seorang Rasul yang hidup sepenuhnya dalam cahaya kejujuran. Dan mungkin disitulah mukjizat yang sering kita luput lihat. Mukjizat itu bukan cuma peristiwa kosmik yang besar, seperti terbelahnya bulan, tapi juga pada akhlak Nabi SAW yang murni, pada kejujuran yang konsisten. Itu sendiri sudah jadi tanda nyata bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam.